CNN Indonesia News Update masih bersama Anda, pemirsa. Ada sebuah video masyarakat menghentikan ambulans yang membawa bidan diduga terinfeksi COVID-19 menjadi perbincangan di media sosial. Video tersebut mengundang haru warganet karena bidan yang beragama Muslim didoakan dan diberi semangat oleh warga yang beragama Kristen. Jika dua orang meminta kepada Allah, apapun permintaan mereka kau kabulkan. Para relawan melawan COVID-19 dari desa Kairatu, Maluku ini mencegat sebuah ambulans yang di dalamnya terdapat seorang bidan yang hendak dibawa ke rumah sakit rujukan kota Ambon karena hasil rapid testnya reaktif. Mereka bersama sejumlah warga lokal mendoakan sang bidan agar cepat pulih. Peristiwa ini mengundang haru warganet karena bidan di dalam ambulans itu adalah seorang Muslim. Sementara warga yang menyemangati dan mendoakannya adalah umat Kristiani. Kata semua, gandong-gandong Muslim semua berdoa. Jangan takut, bidan jangan takut. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan beserta engkau. Gandong-gandong semua, tidak ada pandang agama di sini. Ya, kita semua satu dalam Tuhan. Tak hanya itu, seorang warga juga tampak membentangkan sebuah kertas dukungan bertuliskan "Kita ada bersama Ibu Bidan". Situasi pun berubah menjadi semakin haru saat sang pria terus berdoa sambil menahan tangis. Hamba serahkan bidan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau lindungi dia, berikan kekuatan, kesehatan dari surga, pulihkan sakitnya. Kami berdoa. Tak lupa pria tersebut pun ikut mendoakan agar Indonesia terbebas dari wabah COVID-19. Lindungi negeri kami, tanah air kami, daerah kami. Tuhan jaga Maluku Indonesia Raya ini. Tuhan jaga di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, tolong warga negara kami. Jangan ada yang ditimpa COVID lagi. Kami minta. Usai selesai mendoakan, ambulans pun melanjutkan perjalanannya membawa bidan ke rumah sakit untuk dirawat. Video mengharukan ini pun viral hingga mencuri perhatian warganet. Mereka mengaku terharu dan menilai sikap toleransi yang ditunjukkan warga setempat sungguh sangat menyentuh. Ya, sikap toleransi seperti itulah yang kita butuhkan di masa-masa sulit seperti ini ya. Dan informasi selanjutnya, pemirsa, ada kabar duka. Beberapa waktu lalu seorang perawat di Rumah Sakit Royal Surabaya, Ari Puspitasari, meninggal dalam kondisi hamil karena positif COVID-19. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meminta ID Surabaya agar mengistirahatkan sementara tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi. Kembali, tenaga medis meninggal akibat terinfeksi COVID-19. Ari Puspitasari, perawat Rumah Sakit Royal Surabaya yang sedang hamil 4 bulan, dikonfirmasi meninggal karena positif COVID-19. Hasil tes PCR yang dilakukan Rumah Sakit Royal menyatakan perawat ini positif corona. Sebelumnya, Ari Puspitasari menjalani rapid test dan hasilnya negatif. Kisah duka lain juga datang dari seorang perawat di Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi Surabaya. Suhartati meninggal dunia akibat COVID-19 setelah seminggu dirawat di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Ia merupakan perawat senior yang sudah mengabdi selama 11 tahun. Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Nur Salam menyebut semua perawat yang meninggal akibat COVID-19 berdinas di ruang rawat inap. Untuk itu, DPW PPNI akan mengirimkan alat pelindung diri APD bagi perawat di seluruh Jawa Timur. Bertambahnya tenaga kesehatan yang menjadi korban akibat COVID-19 membuat Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meminta ID Surabaya mengistirahatkan sementara tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi, yaitu mereka yang memiliki riwayat penyakit atau tengah hamil. Risma juga berencana memperbanyak bilik steril untuk ganti APD para tenaga kesehatan di rumah sakit. Ya, saya berharap gitu, yang punya faktor risiko gede sebaiknya di rumah dulu. Yang hamil, yang punya tadi asma, mungkin ada, ya dia punya sakit-sakit apa yang itu sebaiknya memang agak sementara diistirahatkan dulu karena. Dalam 3 hari terakhir, sudah ada 3 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Surabaya. 1 diantaranya adalah seorang dokter dan 2 lainnya perawat. Total, ada 4 perawat yang gugur akibat COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pemirsa menyediakan 20 bilik isolasi mandiri untuk warga dalam pemantauan di Balai Latihan Kesenian Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hingga Kamis 21 Mei terdapat 8 warga menempati bilik-bilik yang disediakan sejak 18 Mei lalu. 8 warga itu kini sedang menunggu hasil tes swab. Kita sih serahkan pada yang ke atas saja, Pak. Kalau misalnya positif ya kita jalan yang prosedurnya. Ya, atau dirawat di rumah sakit, ya kalau negatif alhamdulillah bisa pulang berkumpul lagi sama keluarga. Itu Pak, harapannya. Saya untuk minta sama pihak medis puskesmas, saya pengen hari ini pun pengen lihat hasilnya. Pengen tahu kabar hasilnya gimana, negatif. Kalau negatif saya pulang, kalau positif ya ikutin aturan. 2 warga Kelurahan Kebon Melati ini kini menempati bilik isolasi mandiri yang disediakan Pemprov DKI Jakarta di Balai Latihan Kesenian Jakarta Pusat. 2 warga dalam pemantauan ini sedang menunggu hasil tes swab. Asep dan Saipul mestinya akan menerima hasil tidak lama setelah mereka menempati ruangan ini sejak 18 Mei lalu. Pekerjaan lapanganlah yang membuat mereka sampai di sini. 2 kali ikut rapid test dengan hasil samar, mereka diminta mengisolasi diri. Fasilitas di gedung milik Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta ini mereka anggap layak. Hati saya sih mendingan di sini dulu sementara ya. Untuk pemulihan dulu deh. Iya, nggak mengganggu keluarga juga ini. Senada dengan Asep, Saipul mengatakan Pemprov DKI sangat memperhatikan orang dalam pemantauan seperti mereka. Kalau nyaman sih alhamdulillah lurah kita juga nyupport kita, terus dari kayak Dinsos, alhamdulillah makanan sampai nggak habis gitu kan. Kalau makanan sama ini, alhamdulillah sih disupport terus dianterin gitu. Kini keduanya berharap hasil tes swab dapat memperjelas nasib mereka. Jika negatif, mereka berharap dapat segera pulang ke rumah. Namun jika positif, mereka pasrah dan akan mengikuti standar penanganan dari pemerintah. Suryo Utomo, Evan Askam, Jakarta. Ya pemirsa, meski sudah diimbau untuk menerapkan aturan jaga jarak, tetapi para pengunjung di salah satu mal di Ciamis, Jawa Barat tetap nekat berbelanja tanpa mematuhi protokol kesehatan virus corona. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam kilas COVID-19 berikut. Ada warga yang menyerbu mal di Jawa Barat. Kita lihat, ini mendekati Lebaran, salah satu pusat perbelanjaan di Ciamis, Jawa Barat kembali dibanjiri pengunjung pada Kamis siang. Para pengunjung bahkan rela antri berjam-jam di jalan untuk membeli kebutuhan Lebaran. Meski petugas Satuan Pawang Praja sudah dikerahkan untuk mengatur kerumunan, pemirsa, tetapi masih banyak pengunjung yang mengabaikan aturan jaga jarak. Petugas pun mewajibkan pengunjung cek suhu tubuh, cuci tangan sebelum masuk mal. Mereka juga dibatasi saat berbelanja, yakni hanya 150 orang sekali masuk pusat perbelanjaan. Dan selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur. Ada warga yang masih nekat mudik, tepatnya ratusan warga ini di Kepulauan Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini tetap memilih mudik meski pemerintah sudah dengan tegas melarang mudik. Beberapa warga mengaku nekat mudik untuk merayakan Lebaran di kampung halaman karena sudah tidak ada pekerjaan imbas dari virus corona. Sebelum naik ke kapal, para penumpang harus diperiksa suhu tubuhnya. Jumlah penumpang juga dibatasi menjadi 50% dari kapasitas kapal sesuai protokol kesehatan COVID-19. Dan kilas COVID-19 kali ini yang terakhir ada dari Nusa Tenggara Barat. Petugas gabungan dari TNI Polri bersama instansi terkait menggelar razia ke pasar-pasar tradisional di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis pagi. Dalam razia, petugas mengusir sejumlah warga yang tidak mengenakan masker keluar area pasar. Petugas juga tidak menyangka pemirsa kondisi pasar yang membludak dan warga tidak menerapkan aturan jaga jarak. Untuk mengantisipasi kondisi serupa kembali terjadi, petugas akan terus menyisir lokasi yang ramai dikunjungi warga. Usai jeda kami akan hadirkan informasi dari seorang chef profesional membuka dapur umum dan menyediakan makanan untuk para tenaga medis di Jabodetabek. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Update.